Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive, yaitu terima kasih buat Ahmad Mufrian, Devi Cahaya Anggraini dari Bondowoso, Kustiana dari Subang, Rukinara dari Sukabumi, GHN Channel dari Pekalongan, Caceng Kopla dari Sragen, Abimanyu Official dari Probolinggo, Thomas Sarminto dari Timur Leste, Margianto dari Bogor, Pedro Gonsalves dari NTT, Ita Rosita, dan buat teman-teman semua yang Mimin belum sapa nanti di next video ya. Soalnya Mimin nyebutnya dari urutan yang paling bawah. Hehe. Pasti nanti Mimin sapa kok, tetap pantengin terus LK21 Revive pokoknya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Kudu. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di kota Hyderabad, India, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Shankar Narayan. Shankar dikenal dengan seorang yang sangat baik dan juga perhatian kepada para masyarakat yang ada di desanya. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dengan rakyatnya. Shankar selalu membantu orang yang kesulitan. Ia juga sangat ramah kepada orang-orang. Karena hal tersebut, Shankar sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Bahkan Shankar dianggap dewa oleh sebagian masyarakat. Karena hal itu, Shankar sering diminta untuk memberikan doa kepada setiap anak warga yang baru saja lahir. Dan si Shankar memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Ajay Kumar, atau kita panggil aja Ajay. Si Ajay merupakan anak yatim karena ibunya Ajay telah meninggal sejak Ajay masih bocil. Meski demikian, Shankar sangat menyayangi anaknya ini. Hingga pada suatu ketika, di mana hari itu Shankar hendak pergi menghadiri sebuah acara pertemuan. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarainya ini ditabrak oleh sebuah truk, yang kemudian membuat dirinya harus dilarikan ke rumah sakit yang terdekat. Sementara itu masyarakat yang mengetahui hal tersebut justru mengira kalau Shankar sudah tewas akibat kecelakaan yang menimpanya. Namun sebenarnya Shankar masih hidup, akan tetapi ia dalam kondisi koma yang berkepanjangan. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, kita akan diperlihatkan dengan Ajay telah menjadi seorang pria dewasa yang tampan dan juga sangat gagah. Di mana saat ini Ajay ini sudah menjadi seorang perwira polisi yang sangat jujur, pemberani. Ajay selalu bersikap jujur dalam menjalankan segala tugasnya. Ia dikenal sebagai polisi yang tegas dan siap memberantas para penjahat. Saat itu Ajay mendapatkan sebuah misi untuk memburu dan menangkap seorang penjahat yang bernama Naya. Yang mana si Naya ini merupakan seorang pengedar obat-obatan haram dan juga mafia jual beli senjata ilegal. Keahlian Ajay dalam menangkap penjahat tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan saat Ajay menangkap salah seorang mafia di kota Mumbai. Ajay sangat membenci dengan para tindak pelaku kejahatan. Bahkan ia tidak segan-segan menghabisi para penjahat tersebut. Saat itu Ajay memiliki misi untuk menyelamatkan seorang polisi yang disandra oleh para mafia. Saat itu pun Ajay langsung menjalankan misinya dengan sangat baik dan ia menyembunyikan identitasnya sebagai seorang polisi. Hingga ia berhasil menyelamatkan seorang polisi tersebut. Ajay, you cannot talk like this. What do you think of yourself? Namun polisi tersebut tidak tahu apa-apa, malah mengungkap identitasnya sebagai sesama polisi. Karena hal tersebut para penjahat itu pun langsung menembaki mereka berdua. Akan tetapi itu semua bukan ancaman yang serius untuk Ajay. Dengan mudah Ajay itu kemudian berhasil menghajar dan menghabisi para penjahat tersebut. Hingga mereka semua babak belur. Saat itu salah satu anggota penjahat tersebut pun berhasil tertangkap. Dan saat akan diamankan, penjahat tersebut malah mengejek dan menghina polisi. Ajay yang mendengar hal tersebut tanpa basa-basi, Ajay langsung menembak penjahat tersebut tepat di kepalanya. Sementara itu, di daerah Dubai, kita akan diperlihatkan dengan seorang polisi dan keluarganya yang didatangi oleh Nayak dan para anak buahnya. Saat itu juga, si Nayak ini langsung membunuh keluarga tersebut hingga mereka semua tewas dengan sangat tragis dan menyisakan anaknya yang masih balita. Usut punya usut, ternyata si Nayak sengaja membunuh keluarga tersebut karena keluarga polisi ini telah memberikan informasi tentang dirinya dan juga para anak buahnya kepada polisi di Mumbai, yang menyebabkan para polisi di Mumbai berhasil menangkap para anak buah Nayak dan salah satu anak buahnya itu bernama Guru Pawal,
yang mana Guru Pawal ini adalah tangan kanannya Nayak untuk kelancaran bisnisnya di wilayah Mumbai. Dan tewasnya Guru Pawal ini langsung jadi berita utama di semua saluran media dan jadi berita yang sangat viral. Karena Guru Pawal adalah anak buahnya Nayak sekaligus tangan kanan Nayak, dan hal itu kemudian bisa saja membuat usaha Nayak sangat terancam. Dan itu sangat menguntungkan untuk para polisi karena mereka berhasil membuat Nayak ketar-ketir. Dan ternyata sebelum tewas Guru Pawal, Ajay sempat bertanya tentang di mana Nayak bersembunyi. Akan tetapi saat itu Pawal memberitahu Ajay bahwa Nayak tidak akan pernah memberitahu dirinya tentang lokasi Nayak yang sebenarnya. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali satu orang, yaitu adiknya Nayak yang bernama Bunti. Karena hanya Bunti yang mengetahui tempat persembunyian Nayak dan berhubungan langsung dengan Nayak. Dan sekarang Bunti sedang berada di Istanbul. Mendengar hal tersebut, Ajay dan rekan-rekannya pun langsung bersiap mencari Bunti ke Istanbul. Dan sesampainya di sana, Ajay dan timnya langsung menyewa sebuah apartemen yang berdekatan dengan apartemennya Bunti. Hal itu kemudian mereka lakukan untuk bisa mengawasi semua gerak-gerak Bunti. Saat itu, Ajay dan timnya pergi untuk mencari informasi tentang Bunti. Saat itu pergi ke pelabuhan untuk mencari informasi tentang Bunti. Akan tetapi saat itu temannya Ajay mendapatkan telepon dari neneknya. Dan pada saat itu juga nenek langsung menyeletuk dan mengatakan bahwa jodohnya Ajay sangat dekat. Hal tersebut kemudian tentu membuat Ajay bingung dong. Dan secara kebetulan di waktu yang sama terlihat seorang wanita cantik yang lewat di depannya Ajay. Ajay yang melihatnya seketika langsung dibuat jatuh cinta pada pandangan pertama. Ajay kemudian mengikuti wanita tersebut hingga ke sebuah mall karena Ajay sangat penasaran dengan wanita itu. Setelah itu mereka pun kembali ke apartemen dan setibanya mereka di apartemen, Ajay dan juga timnya pun langsung mengawasi apartemen milik Bunti. Namun saat itu Ajay malah melihat wanita yang ia temui tadi di jalan. Diketahui wanita cantik itu bernama Prasanti dan si Prasanti ini adalah teman dari Bunti. Saat dalam penyelidikan untuk mencari adiknya Nayak, si Ajay ini malah mulai jatuh cinta kepada Prasanti. Ajay yang penasaran dengan Prasanti pun langsung mencoba mendekati Prasanti. Hal itu Ajay lakukan untuk mendapatkan hatinya Prasanti. Berbagai cara telah Ajay lakukan untuk mendapatkan hati Prasanti hingga pada akhirnya Ajay kemudian mulai berkenalan dengan Prasanti dan setelah itu hubungan mereka dan menjadi semakin dekat. Singkat cerita, pengawasan terus dilakukan di apartemen Bunti dan memantau semua gerak-gerik Bunti. Pada saat itu mereka kemudian berhasil menemukan Bunti di apartemennya. Melihat tersebut tanpa pikir panjang Ajay langsung mendatangi Bunti. Karena si Ajay ini memang telah menunggu lama kedatangan Bunti dan ia tak ingin buang-buang waktu lagi. Ajay juga langsung menghajar Bunti. Sementara itu Bunti yang melihat Ajay pun langsung kabur. Namun Ajay terus mengejarnya dan tak akan pernah membiarkan Bunti lolos hingga pada akhirnya si Bunti ini dapat dilumpuhkan oleh Ajay. Tepat pada saat Ajay akan menembak Bunti, tiba-tiba telepon Bunti berdering. Ternyata Bunti mendapatkan telepon dari Nayak. Ajay kemudian menjawab telepon tersebut dan saat itu juga langsung menghina Nayak. Dan Ajay juga menantang Nayak. Ajay kemudian mengancam Nayak jika Nayak tak mau menyerahkan dirinya ke polisi, ia akan membunuh Bunti. Mendengar hal tersebut tentu kemudian membuat Nayak sangat marah. Dan ia kemudian mengancam akan menghabisi Ajay jika Ajay berani menyentuh Bunti. Bahkan Nayak mengulang ucapan tersebut hingga 3 kali. Akan tetapi saat itu Ajay berkata bahwa ia tak takut kepada Nayak dan ia akan membunuh Bunti. Hal itu kemudian sengaja Ajay lakukan untuk memancing Nayak keluar dari tempat persembunyiannya. Malam itu Ajay kemudian pergi untuk menemui Prasanti. Saat itu Ajay mengucapkan kata perpisahan kepada Prasanti. Dan Ajay meminta agar Prasanti jangan melupakan dirinya karena ia harus kembali ke Mumbai karena ada sebuah urusan. Ajay juga berkata kalau kita memang jodoh pasti kita akan ketemu lagi. Namun saat itu Prasanti yang sudah merasa jatuh cinta pada Ajay, ia merasa sangat keberatan. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal tersebut Ajay pun langsung pamit untuk pergi. Sementara itu Nayak merasa berduka karena adiknya telah dibunuh oleh Ajay. Hal itu kemudian tentu membuat Nayak sangat emosi. Bahkan Nayak melampiaskan kemarahannya dengan menggorok leher anak buahnya sendiri hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Namun hal tersebut tidak membuat amarah Nayak berhenti. Saat itu Nayak juga mulai mencari untuk membalas dendam kepada Ajay.
Akan tetapi saat itu Nayak berkata kepada anak buahnya bahwa apabila ingin membunuh Ajay, maka kita harus mencari tahu kelemahannya terlebih dahulu. Di sisi lain, Ajay yang telah sampai di Mumbai langsung pergi ke rumah sakit. Ajay mendapati ayahnya yang telah sadar dari koma setelah 14 tahun lamanya. Hal itu kemudian membuat Ajay bahagia. Akan tetapi saat itu dokter menjelaskan bahwa ayahnya jangan sampai mendapat sebuah tekanan yang sangat membuatnya stres, karena nanti itu bisa membahayakan nyawa ayahnya. Untuk meminimalisir hal tersebut, Ajay kemudian membuat sebuah rencana, di mana saat itu Ajay membuat sebuah sandiwara supaya ayahnya tak tertekan. Saat itu Ajay memperbaiki rumahnya dan juga menyewa seorang aktor film yang gagal, dan pria tersebut bernama Padmasari. Saat itu Ajay membohongi Padmasari dengan mengatakan kalau ia sedang membuat sebuah program untuk acara televisi. Ajay juga memasang CCTV di setiap sudut rumahnya agar setiap kejadian terekam dengan sangat baik. Hal itu Ajay lakukan hanya untuk membuat ayahnya tidak stres. Padmasari awalnya curiga karena tak ada kamera di sekitar mereka, padahal kan sedang syuting. Ajay kemudian meyakinkan Padmasari dan berkata bahwa yang saat ini mereka lakukan adalah reality show. Jadi mereka menggunakan kamera kecil biar terlihat lebih realistik. Saat itu Ajay pun mulai menjalankan sandiwaranya dan ia berperan sebagai MLA di daerah itu, dan berpura-pura untuk menangani sebuah masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Lagi-lagi Padmasari ini merasa curiga kepada Ajay. Namun saat itu Ajay langsung menampar Padmasari dan Ajay berkata bahwa itu akan membuat Padmasari bisa jadi lebih terkenal. Saat itu juga Padmasari kembali percaya. Setelah itu Ajay kemudian menjalankan misi berikutnya, di mana adegan tersebut adalah bagi-bagi uang. Ajay beralasan supaya bisa lebih dipercaya oleh orang banyak yang akan menonton reality show mereka. Padmasari yang termakan rayuannya pun akhirnya menyetujui, dan saat itu Padmasari harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk ia bagikan kepada masyarakat. Hal itu kemudian disaksikan langsung oleh ayahnya Ajay, yang membuat ayahnya Ajay senang tentunya. Di sisi lain, Nayak yang mengetahui kalau anak buahnya yang berada di Mumbai telah dilumpuhkan. Nayak berpikir bahwa ini semua pasti ulahnya Ajay, dan si Ajay juga pasti dalang semua ini. Ternyata Ajay tidak benar-benar membunuh Bunti saat itu, namun ia sengaja membiarkan Bunti hidup dan dijadikan sandera oleh Ajay untuk mengorek semua informasi tentang bisnis haram Nayak dan juga kejahatan yang dilakukan oleh Nayak. Namun masih belum mendapatkan informasi apapun dari Bunti. Saat itu ada komisaris polisi bersama bawahannya yang bernama Arjun, yang ternyata si Arjun ini adalah polisi korup. Saat komisaris dan Ajay sedang teleponan, si Arjun ini sengaja meletakkan HP-nya untuk merekam obrolan komisaris dengan Ajay. Ajay kemudian pergi meninggalkan tempatnya, di mana Bunti ditahan. Kemudian komisaris meminta agar Ajay mengantarkan ke kuil untuk menyambut anaknya. Hingga cerita mereka pun pergi, dan ternyata anak dari komisaris itu ternyata si Prasanti. Saat itu juga Ajay diajak ke rumah oleh komisaris untuk ngopi di rumahnya. Namun pada saat itu juga Ajay ini justru malah memberitahu komisaris tentang Prasanti, karena mereka sebenarnya sudah saling mengenal. Prasanti meminta agar Ajay tutup mulut dan jangan memberitahu apapun kepada ayahnya. Namun pada saat itu juga si Ajay ini malah berkata bahwa saat ini Prasanti pergi ke Turki menghadiri sebuah pameran sebuah desain. Karena Prasanti ini sangat menyukai seni, akan tetapi hal itu dilarang oleh ayahnya. Jadi Prasanti diam-diam pergi ke sana untuk menghadiri acara tersebut. Bahkan Prasanti dengan bibinya juga memenangkan sebuah kontes karya seni yang bisa jadi sebuah kebanggaan untuk orang tuanya. Akhirnya orang tua Prasanti pun memahami hal tersebut. Saat di kantor polisi, Ajay mendapatkan sebuah telepon dari Nayak. Saat itu Nayak mengirimkan sebuah video untuk Ajay, di mana saat itu komisaris telah disandera oleh Nayak. Nayak meminta Ajay mengembalikan adiknya jika Ajay ingin komisaris selamat. Nayak juga mengancam Ajay jika ia akan menghabisi Ajay jika Ajay tak melepaskan Bunti. Akan tetapi Ajay tak terlalu memperdulikan ancaman Nayak, karena sebenarnya komisaris telah dibebaskan oleh Ajay. Karena saat itu Ajay dapat kabar jika komisaris yang disandra, Ajay mengetahui tempat penyekapannya pun langsung OTW untuk menyelamatkan komisaris. Sebelum Ajay pergi ke tempat Nayak, saat itu Ajay menyelamatkan komisaris terlebih dahulu. Saat itu Ajay bersama komisaris langsung menghajar semua anak buah Nayak. Akan tetapi pada saat itu Ajay kalah jumlah dengan anak buah Nayak.
lain, Bunti yang melihat ada kesempatan, ia pun berusaha kabur dari komisaris dan berhasil terlepas dari komisaris karena banyaknya anak buah Nayak. Saat Nayak dalam kondisi tertodong pistol, anak buah Nayak menodongkan pisau ke lehernya komisaris. Ajay yang awalnya akan membunuh Nayak justru melihat komisaris yang dihabisi duluan oleh anak buah Nayak. Ajay berlari menyelamatkan komisaris, namun komisaris yang terluka parah akhirnya tewas dengan sangat mengenaskan. Ajay yang melihat hal tersebut tentu membuatnya sangat murka. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menghabisi semua anak buah Nayak satu persatu hingga mereka semua keos dan menyisakan Nayak dan satu anak buahnya. Mereka yang ketakutan pun pergi melarikan diri ke sebuah stasiun kereta. Saat itu Nayak dan anak buahnya berhasil menaiki kereta, akan tetapi tidak dengan Bunti, karena ia harus tewas setelah dirinya dilempar besi oleh Ajay. Akan tetapi saat akan membunuh Bunti, si Ajay ini tiba-tiba dihajar oleh seorang bapak-bapak, yang mana bapak-bapak itu ternyata orang yang dulu mengagungkan ayahnya Ajay. Dan pria itu bernama Sifaredi. Ajay kemudian bangkit dan berusaha untuk mengejar mereka berdua. Akan tetapi pada saat Ajay mencegat mereka berdua, saat itu Bunti yang ketakutan terus berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi juga saat itu si Bunti malah tertabrak kereta yang lewat, hingga membuatnya tewas dengan sangat tragis. Ajay bersama salah satu anak buahnya kemudian menemui Sifaredi. Saat itu asisten ayahnya Ajay menjelaskan bahwa Ajay ini anak dari Shankar Narayan, yang ternyata si Siva bekerja dengan Nayak. Dan ia juga menjelaskan kenapa semua itu bisa terjadi. Semua itu berawal saat ayah Ajay menemukan ada sebuah obat ilegal yang kadaluarsa beredar di masyarakat. Ternyata obat tersebut merupakan salah satu bisnis si Nayak. Shankar kemudian menemui Nayak untuk mengancam Nayak apabila tidak menutup usahanya, maka Shankar sendiri yang akan menutupnya. Namun Nayak dan juga anak buahnya malah menyerang Shankar. Bahkan mereka juga membunuh adiknya Shankar. Saat itu Shankar dan adiknya diperintahkan kabur, namun sayang mereka tertabrak oleh truk dan jatuh ke dalam jurang. Shiva dan yang lainnya menyelamatkan mereka berdua. Ia berhasil menyelamatkan Shankar, namun adiknya harus meninggal karena tak sempat mereka selamatkan. Setelah itu juga saat itu Shiva berniat untuk membalaskan dendamnya Shankar kepada Nayak. Namun ia dipenjara selama 14 tahun karena telah membunuh seorang polisi. Ia juga tahu kalau Bunti adalah adiknya Nayak dan bisa membawanya ke Nayak untuk membalaskan dendamnya Shankar. Ajay kemudian memberitahu Shiva kalau Shankar masih hidup. Saat itu juga Shiva menemui Shankar saat itu untuk melepaskan rindu. Ajay kemudian mendapatkan kabar apabila Nayak berada di Chennai. Kemudian mereka pun mulai mencari tahu siapa saja yang masih berhubungan dengan Nayak. Dan salah satu di antaranya yaitu Ganesh dan juga Mahesh. Ajay kemudian membuat sebuah drama untuk bisa menjebak Ganesh dan juga Mahesh. Saat itu mereka menyewa seorang aktor gagal yang bernama Venkadaro. Ajay merancang sebuah rencana untuk menjebak mereka berdua. Ajay menggunakan cara yang sama untuk mengelabui aktor gagal tersebut dan berkata semua yang mereka lakukan tidak direkam dengan kamera yang besar, namun direkam dengan kamera kecil yang ada di kantung baju. Karena ini semua adalah reality show. Saat itu, Venkat berpura-pura menjadi seorang pengusaha yang akan membangun sebuah hotel. Saat ia pergi menemui Ganesh dan ia langsung menjalankan perannya, bahwa ia akan menjual lahan granit untuk biaya pembangunan hotel miliknya. Namun Venkat mengatakan kurang percaya terhadap mereka. Apakah mereka punya uang sebanyak itu dan harus menyiapkan uang tersebut dalam waktu yang dekat. Singkat cerita, setelah selesai dengan kesepakatan itu, Ganesh diperintahkan untuk menyelidiki apakah lahan 200 hektar itu benar adanya. Ganesh pergi ke sebuah gedung dan melanjutkan obrolannya. Di sana Ganesh baru sadar kalau semua itu hanyalah sebuah bohong belaka. Ajay yang dari awal mengikuti Ganesh langsung menghajarnya karena Ajay tahu kalau Ganesh pasti akan mengetahui rencananya. Dan setelah berhasil mengalahkannya, Ajay kemudian memasukkannya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Ajay kembali membuat rencana supaya Ganesh dibuat seolah-olah menulis sebuah surat, dan isi dari surat itu adalah Ganesh meminta supaya dilepaskan oksigennya agar dia bisa mati dengan sangat tenang. Padahal kertas itu sengaja ditaruh oleh Ajay karena awalnya si Ganesh adalah pengikut setia Shankar. Namun ia berkhianat. Hingga pada akhirnya Ganesh pun mati di tangan Shankar Narayan. Setelah Ganesh meninggal, Ajay kemudian menjalankan aksinya yang kedua.
di mana saat itu ia akan menyetujui penjualan tanah saat itu. Sementara itu Mahes, sahabat dekat Ganesh dan kawan-kawannya, sedang berduka atas kepergian Ganesh. Di sisi lain, Ajay yang baru pulang dari perjanjian tersebut, ia melihat ayahnya sedang bermain catur dengan saudaranya. Saat itu saudaranya mengatakan bahwa Ajay adalah seorang polisi. Mendengar hal tersebut tentu membuat ayah Ajay kaget dong. Akan tetapi saat itu Ajay langsung membelokkan pembicaraan itu dan berkata bahwa calon mertuanya Ajay ingin bertemu dengan ayahnya. Mendengar hal tersebut tentu membuat Narayan sangat senang dan ia juga ingin bertemu dengan calon besannya. Singkat cerita, pertemuan mereka pun berlangsung dan ternyata Prasanti ditanya apakah ia mencintai Ajay. Ternyata Prasanti juga mencintai Ajay dan setelah beberapa jam berlalu, pertemuan pun dapat berjalan dengan lancar dan akan segera mengatur pernikahan Ajay dengan Prasanti. Akan tetapi beberapa hari setelah pertemuan itu, ayah si Prasanti ini datang ke rumah Ajay dan langsung marah-marah. Saat itu Shankar pun menghampirinya dan mencoba menenangkan besannya tersebut. Hingga pada akhirnya ayah Prasanti ini luluh dan akhirnya mereka pun makan siang bersama. Pada saat akan pulang, ayah Prasanti berkata bahwa dia tidak akan salah memilih Ajay sebagai menantunya. Ia sangat beruntung jika Prasanti berada di keluarga ini, karena kalian semua bekerja keras dan mau berkorban untuk kebahagiaan satu orang. Di sisi lain terlihat seorang pria bernama Meta dan Mahes menemui Nayak, yang mana saat itu Nayak akan tinggal di rumah Meta untuk bersembunyi sementara waktu. Namun mereka sebenarnya takut apabila hal itu diketahui para masyarakat. Karena jika mereka tahu Nayak berada di rumahnya, maka nama baik Meta akan hancur. Kemudian si Meta dan Mahes mengatakan bahwa mereka memiliki bisnis dan akan membeli sebuah lahan granit berukuran 200 hektar. Dan jika Nayak mau berinvestasi, maka Nayak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ketika Mahes akan pergi untuk mendatangi sebuah perjanjian pembelian tanah itu, Mahes dan lainnya hampir tertabrak oleh sebuah truk. Untungnya mereka sempat mengerem dan mobil itu tidak jadi menabrak truk. Akan tetapi saat itu Mahes yang memiliki sakit jantung malah terkena serangan jantung. Dan saat itu juga langsung dilarikan ke rumah sakit. Ternyata semua itu adalah rencana Ajay. Ajay berhasil untuk menghabisi Mahes. Ajay kemudian mengajak ayahnya untuk melihat jenazah Mahes di rumah sakit. Narayan pun kemudian memberikan bunga untuk Mahes sebagai penghormatan terakhir. Ayahnya tak tahu jika semua ini adalah rencana Mahes untuk membalaskan dendam ayahnya kepada orang-orang yang telah berkhianat. Singkat cerita, hari bahagia untuk keluarga Ajay pun tiba, di mana hari itu adalah hari pernikahan Ajay dan Prasanti. Saat pernikahan tersebut berlangsung sangat meriah sekali. Di saat yang bersamaan saat itu, Nayak berhasil menangkap salah satu anak buah Ajay dan memberitahunya bahwa Shankar masih hidup. Dan Ajay merupakan anak dari Shankar. Dan ia juga memberitahu bahwa Ajay adalah seorang kepala polisi yang sangat hebat. Mengetahui hal tersebut, Nayak sangat emosi dan saat itu juga Nayak langsung menangkap para aktor gagal yang disewa oleh Ajay. Karena Nayak sudah mengetahui semua sandiwara Ajay untuk menghancurkan bisnisnya. Ajay pun mendatangi kediaman Meta yang ternyata Nayak juga ada di rumah itu. Saat itu juga Ajay langsung menyerang rumah. Para anak buah Nayak berusaha untuk menghalangi Ajay. Mereka pun langsung menembaki Ajay dan semua anak buah Ajay. Sementara itu Nayak yang ketakutan, ia kemudian pergi ke dalam hutan dengan beberapa anak buahnya. Akan tetapi saat itu Ajay langsung menghabisi satu persatu anak buah Nayak hingga mereka semua keos dan menyisakan Nayak seorang diri. Saat itu Ajay sengaja tak ingin membunuh Nayak secara langsung karena Ajay menginginkan ayahnya lah yang membunuh Nayak. Sebagai pembalasan dendam karena Nayak telah berusaha membunuh ayahnya. Esoknya sebuah festival tahunan pun dilaksanakan di desa tersebut. Saat itu ayahnya Ajay langsung dipandang orang terhormat. Diberikan kesempatan untuk memanah sebuah patung besar yang dimana di dalam patung tersebut terdapat Nayak yang sudah diikat oleh Ajay. Hingga pada akhirnya Nayak pun tewas di dalam patung yang terbakar itu. Dan setelah semua masalah selesai, Ajay kemudian mulai berkata jujur kepada ayahnya dan memberitahu semua sandiwara yang dilakukan Ajay. Mendengar hal tersebut, Narayan sedikit terkejut, akan tetapi ia tidak marah sama sekali kepada Ajay. Justru Narayan sangat bangga kepada Ajay karena telah dikaruniai anak yang luar biasa, yang rela membahagiakan ayahnya untuk semua ini. Dan akhirnya film pun selesai.
Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi yang pandai bersyukur. Selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Sering-seringlah mengucap syukur Alhamdulillah agar hidup terasa lebih damai. Baik, itulah dia alur cerita film dari Dokudu. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.